Mengapa syariah selalu ditakuti penguasa? Hampir di setiap negeri Muslim, satu pola selalu berulang. Syariah disebut berbahaya, dituduh ekstrim, dan dianggap ancaman bagi stabilitas negara. Anehnya, ketakutan ini bukan hanya datang dari luar Islam, tetapi justru sering digaungkan oleh penguasa di negeri-negeri Muslim sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah syariah ditakuti, melainkan mengapa penguasa begitu resisten terhadapnya. Jawabannya tidak sesederhana soal tafsir agama, ini soal kekuasaan, kontrol, dan sistem. Syariah, ancaman bagi kekuasaan absolut. Syariah Islam bukan sekedar kumpulan ritual ibadah, ia adalah sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat. Dalam syariah, penguasa tidak kebal hukum, kekuasaan dibatasi aturan ilahi, kebijakan harus tunduk pada halal haram, kritik adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi penguasa yang terbiasa memerintah tanpa batas, ini jelas masalah. Syariah menghilangkan ruang manipulasi kekuasaan. Sejarah membuktikan ketika hukum berada di atas penguasa, penguasa kehilangan keistimewaan. Fakta sejarah, penguasa tak pernah nyaman diawasi. Dalam sejarah Islam sendiri, konflik antara syariah dan penguasa zalim bukan hal baru. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara dan disiksa karena menolak tunduk pada kebijakan negara yang menyimpang dari akidah. Imam Abu Hanifah dipenjara karena menolak jabatan qadhi agar tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan. Imam Malik didera cambuk karena fatwanya dianggap mengganggu stabilitas politik. Ini fakta sejarah, bukan mitos dakwah. Artinya, syariah memang tidak ramah terhadap penguasa yang zalim. Syariah membongkar ilusi ketaatan tanpa syarat. Salah satu ketakutan terbesar penguasa adalah runtuhnya narasi ketaatan buta. Dalam Islam, taat kepada pemimpin bersyarat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kekuasaan bisa dikritik, dinasehati, bahkan dilawan secara moral. Ini sangat berbeda dengan sistem modern yang sering menyamakan kritik dengan ancaman, menyebut oposisi sebagai perusak stabilitas, mengkriminalisasi suara berbeda. Syariah mengajarkan bahwa keadilan lebih tinggi dari stabilitas palsu. Syariah versus sistem sekuler, soal siapa yang berdaulat. Ketakutan penguasa juga berakar pada satu pertanyaan mendasar, siapa yang berdaulat? Dalam syariah, kedaulatan berada pada hukum Allah. Dalam sistem sekuler, kedaulatan berada di tangan manusia, elit, parlemen, atau kekuasaan politik. Dua konsep ini tidak bisa disatukan. Menerapkan syariah berarti mencabut hak penguasa untuk membuat hukum sesuka hati. Inilah sebabnya syariah sering dituduh tidak kompatibel, ketinggalan zaman, atau tidak realistis. Tuduhan ini bukan soal hukum, tapi soal kehilangan kendali. Fakta ekonomi, syariah mengancam oligarki. Syariah juga ditakuti karena ia melarang riba, membatasi penumpukan kekayaan, mengharamkan monopoli dan korupsi, menempatkan sumber daya vital di bawah pengelolaan negara untuk rakyat. Bagi penguasa yang terikat dengan kepentingan oligarki, utang berbasis riba, tekanan ekonomi global, syariah adalah bom waktu, bukan karena kejam, tapi karena terlalu adil. Labelisasi, cara klasik menjinakkan syariah. Alih-alih membantah syariah secara ilmiah, banyak penguasa memilih cara lama, melabeli syariah sebagai ekstrim, mengaitkannya dengan kekerasan, menyempitkannya sebatas hukum pidana. Padahal syariah adalah sistem kesejahteraan, sistem keadilan, sistem pengurusan umat. Labelisasi ini efektif membangun ketakutan publik, sekaligus memberi legitimasi untuk membungkam dakwah. Mengapa rakyat tidak takut syariah?
Menariknya, ketakutan terhadap syariah jarang datang dari rakyat kecil. Petani, buruh kecil, pedagang kecil, mereka justru sering merindukan keadilan. Yang takut biasanya elit politik, pemilik modal besar, aparat kekuasaan yang diuntungkan sistem. Ini memperjelas satu hal, syariah bukan ancaman bagi rakyat, tapi bagi ketidakadilan. Yang ditakuti bukan syariahnya, melainkan konsekuensinya. Syariah ditakuti bukan karena ia kejam, melainkan karena ia membatasi kekuasaan, menuntut keadilan, membongkar kebohongan sistem, menghapus keistimewaan elit. Selama kekuasaan dibangun di atas kepentingan manusia, syariah akan selalu dianggap ancaman. Namun sejarah juga mencatat, ketika syariah ditegakkan, yang jatuh bukan rakyat, melainkan kezaliman. Dan itu sebabnya ia selalu ditakuti.